Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Kejahatan asuransi nomor 55. Ya. Jadi seperti bisnis yang lain ya, asuransi pun juga kadang-kadang ada para praktisi perasuransian memang punya sifat yang tidak baik dan kemudian melakukan kejahatan untuk dapat memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, baik untuk diri mereka maupun untuk kelompok mereka ya. Jadi cerita saya kali ini adalah mengenai perusahaan asuransi yang ingin dijual kepada asing ya, dan ada asing yang menaksir perusahaan tersebut ya. Kemudian karena ingin dijual dengan harga baik, harga tinggi, maka perusahaan asuransi ini ya, pemiliknya ataupun beberapa eksekutif ini mencari beberapa teman-teman sebagai penyuplai bisnis, baik itu bank, broker, agen dan lain-lain. Intinya mereka mau menggelonggong perusahaan asuransi ini. Ya, perusahaan asuransi ini dikasih bisnis dalam 1-2 tahun, ya, maksimum 3 tahun, ya. Kemudian jadi besarlah perusahaan asuransi. Jadi besar perusahaan asuransi ini. Jadi besar, jadi cantik, jadi gemuk, ya. Jadi sapi ini sudah digelonggong dan jadi gemuk, ya. Kemudian setelah transaksi penjualan, ya, maka harga tersebut tinggi tentunya, ya, karena bisnisnya besar, premi besar, maka dia punya harga jualnya tinggi, ya. Nah, kemudian setelah dalam kurun waktu tertentu, setelah transaksi penjualan tersebut terjadi, maka dengan perlahan bisnis yang tadi memang diskenariokan, formatkan untuk diberikan kepada perusahaan tersebut, pelan-pelan ditarik kembali satu persatu. Ya, lambat laun sapi yang tadinya memang kurus digemukin, ya akan kurus lagi. Nah, jadi di sini asing akhirnya tahu bahwasanya para praktisi perasuransian tidak dapat dipercaya. Ya, saya tidak tahu persis ya apa yang terjadi dalam perusahaan asuransi tersebut yang digelonggong tadi ya. Mungkin broker yang menawarkan perusahaan ini. Jadi pialang bukan pialang, maklar ataupun KAP ataupun siapapun yang menawarkan. Jadi ada perantara ya antara asing dengan perusahaan asuransi dalam negeri yang tidak menyampaikan secara terbuka kepada pembeli ini bahwasannya perusahaan asuransi yang tadi ini sudah kurus, sapi kurus. Tapi kemudian dia sampaikan ini bagus dan prospektif sekali. Maksudnya dia langsung menghubungi beberapa bank, beberapa agen, beberapa broker, beberapa leasing segala macam untuk menggemukkan sapi ini, ya sapi ini. Dan kemudian pialang ini ataupun perantara ini yang menawarkan, dia dapat fee dari siapa? Hasil penjualan dari yang menerima uang. Perusahaan asuransi dapat uang besar, kemudian para penyuplai bisnis tersebut, broker, agen, leasing, bank dan segala macam, ya dapat komisi juga, ya. Para eksekutifnya tentunya mendapatkan komisi tersebut. Nah, ini yang terjadi dari beberapa perusahaan asuransi yang dibeli asing, ternyata memang sapi kurus, kering, kerontang. Dan saat ini perusahaan asuransi tersebut ya bermasalah. Ya memang karena bisnis tidak ada, itu bukan organik bisnisnya. Sapi ini perusahaan ini asuransi ini digelonggong oleh beberapa praktisi perasuransian, para praktisi bisnis ya. Entah bisa sebut dari bank, ataupun leasing, ataupun multi finance, ataupun agen, ataupun broker, insurance broker, yang memang naruh bisnis tersebut untuk perusahaan tersebut besar dan dapat jual lebih mahal. Ya, setelah dijual, dibeli oleh asing, maka akan menarik diri satu persatu. Dan akhirnya investor ataupun para yang pembeli tersebut, investor asing, ya itu tidak percaya lagi dengan industri perasuransian. Ya, karena tadi skemanya tadi bahwa ini bukan bisnis pure, bukan organik, ini penggelonggongan sapi, ya. Jadi perusahaan asuransi seperti sapi yang digelonggong, tapi ternyata bisnisnya bukan bisnis organik. Ya, ini saya khawatir terjadi pada perusahaan asuransi lain, sehingga banyak perusahaan asuransi lain yang tanda petik mau dijual tapi nggak laku-laku. Kenapa? Karena tadi para investor asing menenggarai kita punya para praktisi tidak dapat dipercaya, padahal prinsip kita adalah utmost good faith. Ya. Nah, terkait dengan startup advisory dan lain-lain yang membuat kapok para investor. Jadi, Indonesia tidak bisa dipercaya oleh investor global karena mentalnya karatan, karena mentalnya korup. Nah, saya berharap kejadian di industri perasuransian cukup tidak lagi terjadi. Dan oleh sebab itu, saya meminta kepada Anda semua tidak lagi mengulangi hal-hal yang sama agar industri ini dapat tumbuh dan dipercaya baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun oleh investor global dari luar negeri. Ya, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi.